Halo sahabat, perjalanan kali ini kami akan menggunakan motor. Udah pastilah, udah ketahuan udah kayak begini. Tadi kok sempat kehujanan, ya lumayan deh, basah-basah. Ini kan nanti angin-angin kering lagi. Oke, perjalanan kali ini saya akan melewati utara. Karena sebelumnya kan lewat selatan, pakai mobil. Nah ini pakai motor lewat utara. Karena saya mau ketemu dengan sahabat lama saya. Ini masih ada hubungannya dengan konten sebelumnya loh, dimana ada produk ajaib yang saya ketemu secara nggak sengaja, dan ini saya mau melakukan konfirmasi kepada beliau terkait produk temuan saya ini. Sahabat, saya baru menyadari ternyata kita ini Indonesia luar biasa. Masyarakatnya, orang-orangnya itu orang-orang hebat, orang-orang super. Beliau ini adalah sosok yang sanggup membuktikan bahwa Indonesia punya orang-orang hebat yang luar biasa. Ikuti penjelajahan kami mengeksplor Indonesia, menunjukkannya kepada sahabat betapa Indonesia hebat, betapa Indonesia luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Sudah jadi kebiasaan saya ketika melakukan kegiatan motoran jarak jauh atau moto adventure seperti sekarang ini, saya akan menggunakan perlengkapan atau aparel motor yang berstandar SNI, mulai dari helm, jaket, sarung tangan, hingga sepatu. Semua harus sesuai dengan standar keselamatan berkendara atau istilahnya safety riding. Oke, semua sudah aman, saatnya saya memulai perjalanan panjang ini untuk menemui sahabat lama saya. Perjalanan melintasi jalur utara Pulau Jawa ini pun dimulai. Sebelumnya, isi bensin dulu sampai full. Pengisian bahan bakar selesai, sekarang gas lagi. Kondisi jalan masih basah karena baru selesai hujan. Saya harus ekstra hati-hati, jaga jarak, dan perhatikan kendaraan lain di sekitar. Saya punya cara sebenarnya bagaimana standar saya untuk menjaga jarak dari kendaraan lain. Nanti saya akan jelaskan di konten berikutnya. Di mana nih Cikampek? Rumah masakan lesehan Alam Sari di Jenderal Ahmad Yani Cikampek. Rest area pertama setelah tadi berangkat hujan-hujanan. Makan. Oke, sekarang urusan Kampung Tengah, lesehan Sunda, karena kita sedang berada di Jawa Barat. Sini aja. Mau makan? Ada menunya ya? Nggak tahu tempat makan di mana di perjalanan ini. Ketemu mampir udah, kalau lapar lihat mampir aja udah. Dari basah kering. Ini kesini nih. Tadi basah kuyup terus kering. Soalnya nanggung mau pakai jas hujan, tapi udahlah gas. Salah. Ini juga nih harus dicuci nih nanti nih helmnya. Dapat cipratan dari roda yang ada di depan. Ya gitulah. Motoran.
Makan dulu ya. Selesai makannya. Masih perjalanan masih 3,5 jam lagi ke lokasi. Yuk, sekarang saya berangkat lagi. Kita ada 2 tim sebenarnya. Saya pakai motor, terus kru Robinson Journey pakai mobil yang merah itu. Karena mereka pakai mobil, Google Map-nya beda. Nah, jadi sahabat kalau barengan sama tim kayak begini, pastikan aja titik tujuhnya, terus yang motor jalan sendiri, jangan konvoy karena nggak akan seirama. Oke? Doain ya, kita lanjut lagi. Oke sahabat, ketika dalam perjalanan kayak begini, yang perlu diperhatikan adalah istirahatnya. Mobilkah atau motorkah, yang paling penting itu adalah jaga supaya pengemudinya tetap fresh. Saya udah kasih tahu bagaimana caranya supaya kita tetap fresh ketika mengemudi. Untuk yang long trip ya, yang jarak jauh. Nah, jadi kuncinya adalah buat interval, aktifkan jam biologis kita untuk kebutuhan toilet stop. Ya sahabat, perjalanan solo riding. Solo riding lah, karena kan saya sendirian yang motorannya. Ya, doain ya, mudah-mudahan kami bisa menunjukkan satu program yang bagus untuk sahabat semua. Dukung perjalanan kami menjelajah negeri tercinta, menunjukkan betapa hebatnya Indonesia, betapa luar biasa negeri tercinta. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. By the way, di antara kalian ada yang tahu nggak bahwa ada perbedaan tata cara atau perilaku berkendara ketika siang hari dibanding dengan perilaku berkendara ketika malam hari? Jadi ada yang boleh dilakukan di siang hari tapi tidak boleh dilakukan di malam hari. Nah, itu menurut berkendara pada umumnya ketika berkendara dalam kondisi normal. Perilaku itu boleh dilakukan di siang hari, tapi tidak boleh dilakukan di malam hari. Apakah itu? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau jawabannya benar, maka akan saya kasih hadiah spesial dari Robinson Journey. Gini nih kalau Robinson Journey. Jadi ceritanya tadi waktu dari Jakarta mau berangkat, kita udah sampai nih di tempat tujuan. Dari Jakarta ke sini 6 jam menurut Google. Nah, di Robinson Journey pasti harus wajib kudu dikali 2 minimal atau dikali 3. Jadi waktu tempuh itu yang menurut Google misalnya 6 jam, menurut Robinson Journey 12 jam atau 18 jam. Tahu kenapa? Karena setiap perjalanan itu berharga. Kalau ada yang bagus, diliput, didokumentasikan, berhenti, foto-foto.
Ya itulah namanya kami penjelajahan ini. Ketika kami menjelajah negeri ke pelosok sana, ngelihat ada yang bagus, nggak segan, nggak masalah kita buang waktu untuk ambil, dokumentasikan keindahan alam kita, keindahan budaya kita. Apapun itu dalam perjalanan kami keliling Indonesia, kami akan ambil dan tunjukkan ke sahabat sekalian. Sekarang ini sudah jam 1, udah ganti tanggal. Cekin dulu ya. Akhirnya, setelah sekitar 5 jam berkendara, tiba di hotel untuk istirahat, dan besok pagi pasti akan ada banyak sekali kegiatan menanti bersama dengan sahabat lama saya yang akan saya temui besok. Udah melihat tempat tidur. Udah jam 2 kurang 10. Saatnya tidur. Nggak boleh lihat. Lihatnya besok. Tungguin sampai besok. Oke? Ini pengalaman luar biasa dalam hidup saya, bisa melihat lapas yang punya produksi, kemudian melihat juga saudara-saudara kita yang sedang dibina di dalam. Saya sebelumnya di konten sebelumnya atau kemarin malah, itu saya bilang, saya mau ketemu sahabat lama saya di sini, sekarang kan di Cirebon. Beliau punya karya yang menurut kami luar biasa, keren. Kenapa? Beliau sanggup merubah orang yang sudah dianggap bukan apa-apa menjadi apa-apa.